90 hingga 105 nautikal barat daya Pangkal Ambon terdapat beberapa jenazah, di antara ada 6 jenazah, namun karena memang kondisi yang tidak memungkinkan, dengan kata lain cuacanya begitu buruk di tempat atau di TKP atau di laut tersebut, oleh karena itu pihak Basarnas meminta pertolongan kepada KRI Bung Tomo untuk mengangkut objek tersebut. Dan ini kami masih menunggu konfirmasi apakah betul temuan 6 jenazah dan baru diangkut 3 oleh KRI Bung Tomo ini ada hubungannya dengan AirAsia IZ8501. Dan kami juga masih menunggu konfirmasi selanjutan apakah betul nantinya 6 jenazah ini atau 3 jenazah ini dibawa ke Surabaya. Mengingat wilayah ini dibawa ke Surabaya, mengingat wilayah Surabaya atau Bandara Juanda yang memiliki data otentik dari penumpang AirAsia KZ8501. Bayu. Baik, apakah Anda sudah melihat ada upaya lebih lanjut dari petugas di sana? Mengingat tadi Kepala Basarnas juga sudah menyebutkan bahwa upaya evakuasi akan dipusatkan sementara di Pangkalan Bun. Ya, terkait dengan informasi yang tadi kami terima, bukan dari Kepala Basarnas, namun melainkan dari Direktur Operasional Basarnas, yaitu Pak Supriyadi. Dan berdasarkan informasi yang kami terima dari hasil konferensi pers tadi, memang Pangkalan Bun ini menjadi posko utama pencarian AirAsia KZ8501 ini. Namun kami masih menunggu konfirmasi apakah temuan-temuan mayat ataupun benda-benda yang dikategorikan atau diduga ada hubungannya dengan AirAsia ini akan dibawa ke Surabaya atau ke Pangkalan Bun. Namun kemungkinan besar ini akan dibawa ke Surabaya, mengingat KRI Bung Tomo yang bergerak menuju TKP. Bayu. Baik, Eka, apakah Anda mendapatkan informasi berapa jenazah yang sebenarnya terpantau atau dilihat oleh tim di lapangan? Ya, berdasarkan tim di lapangan, kami mendapat informasi ada 6 jenazah, namun baru terangkut 3 jenazah. Ini mengingat kondisi cuaca di tempat tersebut memang cukup ekstrim karena gelombang cukup tinggi sekitar 2 hingga 3 meter. Oleh karena itu, Super Puma tidak bisa mengangkut objek secara langsung dan meminta bantuan dari KRI Bung Tomo, Bayu, seperti yang kami jelaskan tadi. Oke, Eka, bisa Anda jelaskan kembali apakah dari temuan tim lapangan baik jenazah maupun serpihan saat ini sudah berada di Pangkalan Bun atau masih dalam proses evakuasi? Ya, proses evakuasi masih diteruskan karena kan ini memang helikopter Basarnas yang baru mendarat di Pangkalan Bun. Namun Super Puma sendiri memang belum kembali ke Bandara Pangkalan Bun ini, melainkan masih berkoordinasi dengan pihak dari KRI Bung Tomo. Untuk mengkonfirmasi, kami sudah bersama dengan Letkol Johnson lagi untuk mengkonfirmasi terkait dengan temuan yang tadi ditemukan oleh tim gabungan dari Basarnas dan juga TNI Angkatan Udara. Letkol Johnson, berikan penjelasan kepada kami terkait 6 jenazah dan kabarnya baru 3 jenazah yang terangkut oleh KRI Bung Tomo. Ya, terima kasih. Informasi terakhir yang kita lanjutkan dengan pencarian melalui helikopter Basarnas, langsung dipimpin oleh Direktur Operasi Basarnas. Beliau dengan tim menemukan yang pastinya adalah 3 mayat, sudah dipastikan, dan mayat tersebut sudah dikejar untuk diambil oleh KRI Bung Tomo. Selanjutnya untuk evakuasi pindahnya bahwa ada 10 benda yang diduga ada keterkaitan dengan AirAsia KZ8501 ini. Apakah dari 10 yang diduga itu 6 diantaranya jenazah atau berbeda lagi? Berbeda. Ini temuan yang memang ini kan semuanya karena faktor alam. Kemungkinan besar karena memang ada pergeseran dari ombak air yang sangat cepat sehingga mayat-mayat itu sangat sulit untuk diidentifikasi dalam satu tempat. Nah, yang kemungkinan yang kita dapatkan ini memang baru 3 dan serpian-serpian itu tidak termasuk di dalam 3 yang
baru ditemukan itu. Namun untuk yang serpian-serpian tadi, setelah didatangi kembali memang masih ada di tempat. Masih ada di tempat. Oke. Kami juga tadi mendapat informasi dari kawan kami yang ikut tim pencarian bahwa cuaca pada saat pengangkutan objek ini cukup ekstrim begitu. Ya, kebetulan sekarang cuaca di lokasi agak sedikit hujan dan sudah mulai gerimis biru gelap. Jadi kemungkinan agak sedikit terhambat kalau helikopter kita untuk merapat ke lokasi. Namun untuk kapal-kapal setelah kita mendapatkan koordinat tersebut akan kita langsung geserkan ke sana. Untuk KRI Bung Tomo memang sudah merapat ke sana. Oke. Berarti ini sudah berkoordinasi dengan KRI Bung Tomo. Apakah ada kapal induk lainnya atau KRI lainnya yang membantu operasi ini? Untuk detailnya kami belum tahu pasti. Yang jelas tadi sudah disampaikan oleh direktur operasi bahwasanya kapal tersebut sudah berkoordinasi dengan kapal-kapal yang lainnya untuk segera merapat dan melakukan searching pencarian di dalam laut. Dan untuk informasi pasti titik penemuan ini di wilayah mana? Apakah betul dekat pulau, salah satu pulau kecil di wilayah tersebut? Untuk pulau kecilnya kita tidak tahu. Yang jelas radial yang kita temukan adalah di radial 224 degrees dari Iskandar. Kemudian jaraknya adalah 105 nautical mile. Gitu. Ya. Dan ini belum bisa dipastikan ya, objek-objek tersebut dibawa ke Pangkalambun atau ke Surabaya. Menentukan adalah Basarnas. Nanti mungkin kita bisa tanyakan langsung ke Basarnas. Apakah pun akan digeser ke Surabaya? Begitu. Baik, terima kasih Letkol Johnson atas informasinya dan tidak hanya Letkol Johnson, kami juga sudah bersama dengan tim dari Basarnas ya, betul begitu, Mas Chandra dan juga Mas Solih. Kami ingin mendapat kabar lengkapnya terkait dengan objek yang ditemukan tadi. Bisa dijelaskan, Mas Chandra? Ya, jadi kita melaksanakan pencarian sesuai dengan arahan koordinat yang ditemukan dari pihak TNI AU untuk memastikan apakah itu benar-benar pesan dari Air Asia. Jadi kami melaksanakan searching. Tadi kita menemukan jenazah mayat di radial 225 jarak 97 nautical mile dari Pangkalan, dari Bandar Udara Iskandar. Gitu. Kalau tadi mengingat operasi tadi dengan ketinggian berapa sih untuk melihat objek begitu jelas gitu? Untuk bisa melihat objek dengan lebih jelas, kami turun sampai dengan 500 feet dan bahkan kami turun ke ketinggian evakuasi yaitu di bawah 100 feet. 100 feet. Ya. Dan ini kan kita masih menduga apakah jenazah tersebut ada kaitannya dengan AirAsia KZ8501. Dan juga sebelumnya ada temuan 10 benda yang diduga milik AirAsia. Namun, apakah ada ciri-ciri lain atau bangkai pesawat begitu terlihat atau bagian sayap atau ekor pesawat itu terlihat di lokasi tersebut? Ya, tadi kita menemukan juga serpian-serpian, juga ada tas koper, ya, model cabin, dan juga kita di lokasi juga sudah di backup dengan KRI Bung Tomo. Mereka melaksanakan evakuasi dengan menggunakan skoti. Berarti benda-benda ataupun jenazah tersebut itu sudah bisa dipastikan dibawa oleh tim Basarnas ke Pangkal Pinang atau Surabaya atau bahkan ke Pangkalambun? Sementara nanti dari Basarnas dan dilaksanakan evakuasi menggunakan KRI dan kapal-kapal Basarnas. Untuk titik terdekat sementara yang akan digunakan adalah Besar Kumai. Gimana? Pelabuhan Kumai. Pelabuhan Kumai. Bisa diceritakan secara detail Kumai itu dekat wilayah mana saja untuk wilayah Kalimantan ini? Pelabuhan Kumai masuk wilayah kantor SAR Banjarmasin. Dari pihak kantor SAR Banjarmasin sudah menyiapkan posko di Pelabuhan Kumai untuk menerima korban-korban yang dievakuasi menggunakan unsur laut. Info dari Kepala Kantor SAR Banjarmasin, seluruh unsur laut sudah dikerahkan menuju lokasi ditemukannya korban. Kemudian selanjutnya akan dibawa menuju dermaga Pelabuhan Kumai. Gitu. Tadi kami tegaskan sekali lagi bahwa temuan yang berada di lokasi ini akan dibawa ke Pelabuhan Kumai, begitu ya Pak? Kepala Kantor SAR Banjarmasin. Kemudian apakah sore ini akan dilanjutkan operasi pencarian mengingat bahwa siang tadi menemukan objek yang begitu banyak, mulai dari dugaan mulai dari dugaan 10 objek AirAsia, kemudian juga adanya 6 jenazah. Apakah sore ini akan dilanjutkan atau mungkin besok pagi? Kita akan
melihat situasi, kondisi. Tentunya kita juga melihat safety, karena kita sudah melaksanakan 2 kali penerbangan. Apabila memungkinkan, kita akan melaksanakan penerbangan lagi. Ya. Bisa diceritakan kondisi cuaca di lokasi tersebut? Kondisi cuaca, kita terbang di ketinggian 1000 kaki. Kondisi agak berawan, kondisi visibility sedikit hazy. Tapi kita untuk melihat ke bawah dengan ketinggian 1000 kaki, kita bisa melihat jelas ada